Pertama, pendahuluan. Bangsa Melayu adalah salah satu kelompok estimasi utama di Asia Tenggara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan migrasi, budaya, dan kepercayaan Melayu. Sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan tradisional. Nah, yang kedua itu adalah asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari berupa bahasa Austronesia dan berkembang dari abad ke-7. Berikut terutama ditentukan dalam prestasi di Sumatera. Seperti prestasi berikut: 180 Masehi. Bahasa ini mengalami perubahan dari Melayu kuno, Melayu klasik hingga menjadi Melayu modern yang digunakan di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian ada kelas karakteristik bahasa Melayu. Di sini ada struktur yang sederhana. Yang pertama ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu tidak memiliki konjungsi kata kerja seperti dalam bahasa Inggris atau Prancis. Yang kedua, tidak ada perubahan bentuk kata kerja. Berdasarkan satu, misalnya makan, tetap makan, untuk sekarang, masa lalu, dan masa depan. Kemudian, yang ketiga, ada kata kerja. Biasanya dibentuk dengan kata keterangan waktu, misalnya sudah makan, sedang makan, akan makan. Kemudian, di sini ada penggunaan imbuhan. Yang pertama itu ada bahasa Melayu, banyak menggunakan imbuhan untuk membentuk kata baru seperti awalan, berjalan, menulis, ditulis, akhiran, buat atau buatkan, isi. Yang kedua ada struktur kalimat SPOK. Pola dasar kalimat adalah dalam bahasa Melayu umumnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ali, contohnya seperti Ali membaca buku di perpustakaan. Saya akan pergi ke pasar besok. Kemudian di sini juga ada konsep manusia dan bahasa Melayu. Konsep manusia dan bahasa Melayu ini berkaitan dengan bagaimana bahasa ini membentuk, mencerminkan, dan digunakan oleh manusia dalam kehidupan sosial, budaya, dan komunikasi. Kemudian ada bahasa sebagai identitas. Ini ada dua. Yang pertama itu bahasa Melayu adalah identitas budaya dan nasional bagi masyarakat yang menggunakannya, terutama di Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Kemudian yang kedua, bahasa ini mencerminkan adat, nilai, dan cara berpikir manusia dalam komunikasinya. Kemudian bahasa sebagai alat komunikasi. Yang pertama itu manusia menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi, gagasan, dan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua juga ini, bahasa ini memiliki variasi formal, non-formal sesuai dengan situasi komunikasinya. Selanjutnya itu ada konsep alam menurut bangsa Melayu. Konsep alam menurut bangsa Melayu menerapkan keseimbangan dan hubungan erat antar manusia dan lingkungan. Alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga, sumber kehidupan, serta bagaimana dari kepercayaan dan tradisi. Nilai ini tercermin dalam peribahasa dan pantang larang yang mengajarkan harmoni dengan alam. Pengaruh Islam dan konsep manusia dan alam, yaitu manusia sebagai khalifah. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah pimpinan di bumi yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola alam dengan bijaksana. Yang kedua itu alam sebagai ciptaan Allah. Alam dipandang sebagai tanda kebesaran Allah yang harus dihormati dengan dimanfaatkan tanpa merusaknya. Yang ketiga ada tanggung jawab dan keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan mizan dalam hubungan manusia dengan alam, menghindari eksplorasi berlebihan. Kesimpulannya yaitu bahasa Melayu berasal dari rumpun Austronesia dan berkembang melalui budaya, perdagangan, serta Islam. Manusia dalam konsep Melayu dipandang sebagai yang menjunjung adat dan agama. Alam dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga segala dengan ajaran Islam tentang keseimbangan dan tanggung jawab sebagai hal
bumi. Sekian